Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait panduan untuk melakukan backup dan restore ya, VM yang berasal dari Proxmox ke infrastruktur firmware ya, di mana dalam hal ini dapat diaplikasikan pada firmware workstation maupun firmware EXXI ya. Jadi tujuan convert atau backup disknya itu akan berformat VMDK ya. Jadi di sini kita akan melakukan proses backup sebuah VM ya yang berjalan di Proxmox Virtual Environment versi 8. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan ya VM yang akan kita backup ya, adalah sistem operasi berbasis Linux ya, di mana di dalamnya sudah terinstall Ubuntu ya, Ubuntu server. Untuk itu kita langsung saja masuk ke menu backup ya. Cukup mudah. Jadi kita akan melakukan proses backup melalui GUI ya. Kita tinggal klik backup. Untuk storage-nya kita pilih lokal ya. Storage di sinilah tujuan ya, penyimpanan. Untuk compression-nya kita pilih none saja. Setelah itu kita bisa langsung melakukan proses backup ya. Ini proses backup-nya sedang berjalan. Nah, hasil dari backup ini akan kita coba restore ya ke infrastruktur firmware ya. Tentunya cepat atau tidaknya proses backup itu bergantung pada kapasitas ataupun ukuran dari VM-nya ya. Jadi di sini ukuran VM dari Ubuntu Server Testing itu berukuran 30 GB ya, ukuran aktualnya. Dan kita bisa lihat di sini proses backup-nya sudah berhasil ya. Kita bisa close. Dari sini akan menghasilkan sebuah file yang berekstensi VMA ya. Size aktualnya sebenarnya itu hanya 3,5 GB ya yang terisi. Namun size aktualnya itu berukuran 30 GB. Nah, hasil backup ini tersimpan pada direktori varlib.vz ya. Kalau kita lihat tadi pada saat proses backup berjalan, hasil backup itu akan di-store atau akan disimpan di varlib.vz dam, vz dam, kemu, dan seterusnya. Jadi kita akan masuk ke shell-nya. Kita akan melakukan proses ekstrak dulu ya dari format VMA tadi. Jadi kita masuk ke direktori cd/var/lib/vz/dam. Nah, di dalam folder ini harusnya sudah ada sebuah file ya yang bernama vzdamkemu 109/2025/0103 dan seterusnya. Nah, file ini masih terkompresi ya dengan format yang hanya didukung oleh Proxmox. Untuk itu kita akan coba ekstrak ya menggunakan perintah VMA ya, perintahnya VMA ekstrak. Selanjutnya vzdam.vma. Setelah itu tujuan backupnya ya, Ubuntu VM. Oke, jika sudah kita bisa enter, maka proses ekstraknya akan berjalan ya. Kita cukup menunggu saja hingga proses ekstrak file VMA-nya selesai. Jadi file ini akan diekstrak ke dalam direktori Ubuntu VM ya. Jadi kalau kita ls-l lagi, itu akan ada sebuah folder baru ya bernama Ubuntu VM. Jadi kita masuk ke Ubuntu VM, kita ls-l lagi. Nah, di file Ubuntu VM ini akan menghasilkan dua buah file. Ada disk drive itu sebagai hard disknya ya. Harusnya filenya itu berukuran aktualnya 30 GB. Dan di sini kemu servernya itu berisi informasi-informasi dari VM kita ya. Kita bisa lihat ada bootnya, ada informasi CPU-nya ya, ada memorinya dan seterusnya. Jadi kita akan melakukan proses convert ya dari format yang sudah diekstrak tadi. Dari format yang sudah diekstrak tadi berformat RAW ke format VMDK ya, di mana VMDK itu akan kita langsung download ya. Jadi di Proxmox ini sudah menyediakan kemu image ya, kemu util yang dapat kita gunakan untuk melakukan convert dari format VM yang satu, format virtual disk yang satu ke format virtual disk yang lain. Jadi kita bisa kemu image convert, terus asal filenya ya, minf. Jadi file apa yang kita mau convert, file RAW. Selanjutnya outputnya apa? Outputnya akan berbentuk VMDK. Oke.
Selanjutnya kita deskripsikan nama filenya. Disk drive SCSI 0 raw ke misalnya Ubuntu Ubuntu VM.vmdk. Kita bisa convert. Nah, di sini kita tinggal tekan enter, maka proses convertnya akan berjalan ya. Penjelasan lengkap terkait panduan untuk mengkonvert file ataupun directory dapat teman-teman dapatkan pada video sebelum-sebelumnya ya, dan akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, hasil backup, hasil convert dari format raw ya ke dalam format VMDK itu akan berbentuk sebuah file ya yang berukuran actual size-nya adalah 3,4 GB. Nah, file ini akan kita coba download ke komputer kita. Jadi kita akan gunakan aplikasi WinSCP untuk mendownload. Oke. Ini aplikasinya. Sebentar. Ya. Oke, kita masukkan IP dari Proxmox kita karena filenya masih terletak di Proxmox. Kita masukkan login, username dan password ya, sama kayak kita login FileZilla sebenarnya ataupun SSH. Kita bisa login. Nah, loginnya berhasil. Filenya itu terletak di var ya, var lib vz ya, dam. Nah, di sini ada directory. Nah, yang akan kita download itu hanya file Ubuntu VMDK ya. Kita tinggal download saja. Kita akan download di drive komputer kita. Kita oke. Nah, ini proses downloadnya ya. Cepat atau tidaknya proses download itu tergantung dari konektivitas internet yang kita miliki ya. Jadi kita akan coba pause video ini agar durasi videonya tidak terlalu lama ya. Oke, proses downloadnya hampir selesai ya. Jadi ini proses download dari server VM ya ke komputer kita untuk bisa kita jalankan atau kita bisa testing pada VMware Workstation ya. Jadi ukurannya sekitar 3 GB. Speed transfernya di sini kita bisa lihat di angka 8 MB ya. 8 MB per second. Durasi waktunya kira-kira 6-7 menit ya harusnya proses downloadnya untuk file yang berukuran 3,5 GB. Oke, sudah hampir selesai. Oke, proses downloadnya sudah selesai, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba simulasikan pada VMware. Ya, sini kita akan buatkan sebuah VM baru. Ya, kita file new virtual machine. Langkah-langkah ini tentunya bisa juga kita implementasikan pada infrastruktur VMware EXXi ya. Karena pada dasarnya konsep atau cara kerja dari VMware Workstation dan EXXi itu sama persis. Hanya saja EXXi berbentuk hypervisor ya, seperti Proxmox. Di sini setelah kita klik New Virtual Machine, kita pilih opsi Custom ya. Kita Next, kita akan pilih Workstation 16, kita Next. Di sini kita tidak akan melakukan proses instalasi ya. Kita pilih Linux, di sini versionnya Ubuntu 64 bit. Setelah itu kita masukkan Ubuntu server hasil restore ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa next. Untuk number prosesor kita biarkan default. Untuk memorinya kita biarkan default. Dan untuk networkingnya kita pilih bridge ya. Kita next. SCSI controllernya kita pilih yang recommended. Dan untuk storage-nya SCSI kita akan gunakan existing virtual disk. Terus kita next. Dan di sini kita bisa browse untuk bisa menggunakan disk ya yang sudah kita download tadi dari server. Kita pilih. Setelah itu kita bisa next dan kita bisa keep existing ya. Setelah itu kita bisa finish dan selanjutnya kita bisa menjalankan VM-nya ya yang sudah kita convert tadi. Oke, yes. Oke, VM-nya lagi jalan. Kita cukup nunggu ya sampai masuk ke tampilan ke harddisknya ya, ke VM-nya.
Jadi ini adalah proses booting ya dari VM yang sudah kita. Oke, kita bisa lihat ya berhasil booting ke hard disk dari VM-nya, dan kayaknya VM-nya lagi menyesuaikan dengan sistem atau infrastruktur baru ya yang sedang kita tambahkan. Oke, berhasil booting ke Ubuntu-nya. Selanjutnya kita akan coba tunggu sampai masuk ke tampilan login ya, dan kita akan coba login menggunakan username yang dari VM tadi ya. TKJ. Oke, berhasil masuk ke VM dan proses backup dan restore ya VM dari Proxmox ya. Ini VM Proxmox-nya kita akan coba jalankan juga ya. Harusnya sistem ataupun hostname-nya sama. Oke, kita coba konsol bisa supaya lebih besar ya. Oke, kita coba paste di sini. Oke, konsolnya sama ya. Promnya sama menggunakan hostname Walid Umar. Oke, di sini kayaknya saya sempat mencentang tadi opsi untuk networknya itu disconnect ya. Kita akan coba konekkan. Oke, berhasil. Oke, berhasil ya. Sama Ubuntu-nya 22.04.1. Kita akan gunakan username yang sama. Ya, berhasil connect. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman bagaimana caranya untuk melakukan proses perpindahan ya. Tentunya dari VM yang berasal dari Proxmox ke VM yang ke VM tujuan ya. Misalnya kita ingin memindahkan ke workstation, VMware workstation ataupun VMware XXI ya. Keduanya bisa berjalan secara optimal ya, kita bisa lihat. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.